سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب. Alhamdulillah, alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh barokah ini. Allah kumpulkan kita bersama-sama di salah satu rumahnya yang mulia, yang insyaallah mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini Allah Subhanahu wa taala catatan kita sebagai hamba-hambanya yang dimuliakan olehnya. Allah gugurkan dosa-dosanya, yang Allah ijabah doa-doanya, Allah rahmati dimanapun dia berada, baik dirinya maupun segenap ahli keluarganya, insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana banyaknya Allah mencurahkan kebaikan, rahmat, kasih sayang, ampunannya kepada seluruh hamba-hambanya di hari Jumat yang penuh berkah ini, semoga kita pun yang hadir, yang menyibukkan diri di hari Jumat ini dengan kebaikan, dengan kemanfaatan, insyaallah tidak kehilangan sedikit pun keberkahan dan kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Dalam hidup ada hal yang perlu kita sama-sama ingat, bahwa diri kita tidak akan pernah lepas dari manusia yang menilai kita. Siapapun kita, mau kita ini orang hebat sampai kita orang biasa, kita itu tidak akan pernah luput dari penilaiannya manusia. Akan selalu ada manusia yang menilai kita rendah, dan begitu pun sebaliknya, akan selalu ada manusia yang menilai kita itu berharga. Kita tidak akan luput dari itu semua. Terlebih-lebih apa? Kita punya kekurangan, tidak akan pernah luput dari pandangan mereka. Maka seberapapun kita selaku manusia ini mau berusaha, untuk apa? Untuk menunjukkan sisi baik diri ini. Jika tidak kau awali dari hati, maka selalu akan ditemukan kekurangan demi kekurangan diri kita sendiri. Di mata siapa? Mereka. Saya, apapun diri saya, bila memang saya ini punya kekurangan, kekurangan ini tidak akan luput dari pandangan manusia. Begitupun ibu-ibu. Bila ibu-ibu memiliki kekurangan, maka kekurangan yang ibu miliki, jika ibu tidak segera benahi, maka itu juga tidak akan luput dari penglihatan manusia. Karena satu-satunya zat yang mampu menutupi kekurangan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau nutupin keburukan kita bahkan dengan kain sutra, kain berlapis emas sekalipun istilahnya, kalau udah memang Allah ingin buka, terbuka juga, kan gitu. Tapi kalau Allah berkehendak, walaupun diri kita ini tidak banyak berbuat apa-apa, tapi Allah ingin menutup kita. Makanya banyak kekurangan sejatinya diri ini yang tidak Allah buka kepada mereka yang melihat kita. Ada dosa hati, ada dosa prasangka, ada dosa dengki, ada dosa benci yang tidak benar-benar Allah perlihatkan kepada mereka, yang kita sangkakan buruk ataupun yang kita benci itu enggak. Sama Allah ditutup. Tapi ada tapinya kan?
Kadang-kadang manusia sendiri yang seringkali membuka aibnya diri sendiri. Jadi kalau dia nggak suka sama orang, dia cerita sama orang, orang jadi tahu kita nggak suka sama siapa. Maka kekurangan itu siapa yang buka? Kita sendiri, kita sendiri. Maka dari sini kita dapat belajar bahwa kita mau jadi siapa saja, kita nggak akan pernah luput untuk dinilai oleh mereka. Poinnya bukan tentang seberapa pandai kita menutupi diri, tetapi poinnya seberapa pandai kita untuk membenahi diri. Orang baik akan selalu terlihat baik, walaupun di sana tetap ada yang menganggapnya buruk. Orang buruk juga akan selalu terlihat buruk, walau di sana ada yang menganggap dia baik. Nah, gitu. Maka poinnya apa? Kita sama-sama belajar untuk menjadi orang baik di mata manusia dan di mata Allah, katakan gitu, adalah dengan apa? Dengan kita belajar betul-betul menjadi orang baik. Belajar betul-betul jadi orang baik. Karena kalau kita nggak belajar jadi orang baik aja bisa apa? Bisa dianggap buruk, apalagi yang emang dasarnya buruk. Orang baik ini rajin sholat, rajin ngaji, belajar lagi benahin hati, masih ada yang nggak demen, masih ada yang benci. Apalagi orang yang dasarnya buruk, ngaji enggak, ibadah jarang, kan gitu, dekat sama Allah enggak, terus mau selamat gitu dari cacian manusia atau hinaan manusia, nggak bakalan. Maka udah belajar aja. Yang paling dikejar pandangan di mata Allah. Kalau sudah kita baik di mata Allah, otomatis Allah yang akan membuat kita baik di mata makhluk. Berarti nggak usah berlagak-lagak menjadi orang baik di mata orang. Berlagak baiknya di mata siapa? Bukan berlagak, betul-betul jadi orang baik di mata Allah. Jadi orang baik di mata Allah, maka Allah akan membuatmu terlihat baik di mata makhluk. Jadi kan gitu PR-nya. Kita sama-sama belajar menjadi orang baik di mata Allah, maka Allah akan membuat kita baik di mata makhluk, insyaallah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Maka di sini juga kita akan lanjut daripada kajian kitab Adabus Suhbah. Adab demi adab, hak demi hak kita sampaikan dan kita uraikan. Antara haknya kita yang wajib kita tunaikan kepada saudara kita lainnya, kepada teman-teman kita seagama, seiman, dan seperjuangan di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka hak selanjutnya yang kita ingin pelajari yaitu wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa min haqqil akh 'alal akh an la yubghid dzatihi idza waqa'a fi ma la yanbaghi. Di antara hak saudara atas saudaranya adalah tidak membenci dirinya jika dia melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji. Berarti kita dilarang membenci manusia itu, zati dirinya, nggak boleh. Walaupun dia orang fasik, walaupun dia orang kafir, seumpamanya. Adapun zatnya adalah dirinya, nggak boleh kita benci. Makanya kalau hari ini kita bermuamalah, bersahabat dengan orang, terus tiba-tiba muncul benci, ini pasti ada salah niat dari awal. Karena benci itu nggak pernah dibenarkan. Benci sama siapa aja nggak boleh. Berarti atas saudara kita, an la yubghid fi dzati, berarti belajarlah untuk tidak benci pada dirinya walaupun dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Tidak boleh nyangkut pautin itu sama pribadi orangnya, dirinya, manusianya, enggak. Maka di sini kita ambil wa min kalam Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, adawatuna li af'al min amrina al-haqqi ta'ala bi adawati adawah syar'iyyah wa adawatuna li dzatihi adawah tabi'iyyah.
was-sa'adah fi syar'iyyah la fi tabi'iyyah wal ghalib fi an-nas ba'duhum lidzat man sami'u anhu annahu waqa'a fi muharram. Diingetin oleh Sayyidi Ali Al-Khawas, permusuhan kita seringkali untuk suatu perbuatan dari perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang diminta permusuhan syar'i. Apa yang kita musuhin? Perbuatan. Jadi musuhnya kita itu siapa? Perbuatannya. Jangan sampai salah. Adawatuna li af'al. Kita membenci perbuatan. Karena itu yang disebut dengan benci syariat. Itu namanya benci sesuai syariat. Jadi kalau ditanya, adakah kebencian yang dibolehkan? Ada. Apakah itu kebencian yang dibolehkan? Kebencian yang dibolehkan adalah kebencian terhadap perbuatan yang tidak dibenarkan. Itu. Tapi kalau benci personal, benci sama orang tertentu, itu munculnya dari tabiiyah, dasaran diri kita yang diikuti oleh hawa nafsu. Nah, seringkali itu kita nggak demen sama orang karena ego dan memperturutkan hawa nafsu. Contoh, ada saudara kita saat ini tergelincir dalam perbuatan dosa, boleh nggak kita benci dia karena dosanya? Nggak, kita benci perbuatannya, bukan dirinya. Jadi yang kita ingkari apa? Yang kita ingkari perbuatannya. Maka kebencian kita pada maksiat itu adalah benci syar'i. Itu benci syar'i. Ada orang berzina, zinanya kita benci, itu benci syar'i. Ada orang maling, malingnya itu perbuatan mengambil hak orang itu yang kita benci, itu benci syar'i namanya. Itu benci syar'i. Jadi ada orang ghibah, ghibahnya yang kita benci, amal yang kita benci, itu namanya benci syar'i. Itu benar. Tapi kalau benci si pelaku ghibah nggak benar, benci si pelaku zina nggak benar, benci kepada si pelaku maksiat tidak benar. Nggak benar. Itu nggak boleh. Hakikatnya kalau orang sudah memutuskan untuk suhbah, artinya bersahabat, adabnya itu harusnya nggak boleh ada kebencian di tengah-tengahnya. Nggak ada tuh cerita namanya you and me and gitu, nggak ada. And gitu, nggak ada. Sama-sama. Artinya tidak akan sampai di titiknya benci. Enggak. Karena kita diminta untuk tidak membenci kepada personal, tapi benci pada perbuatan. Nggak boleh benci sama personalnya orang. Ini kalau kita terapin dalam hidup, insya Allah kita nggak punya musuh, dan kita punya hati nggak dirundung oleh kebencian kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Nggak. Ini ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fas'ada fi syar'iyyah la fi tabi'iyyah. Kamu harus tahu, keuntunganmu, kebahagiaanmu itu terletak pada syariat, bukan pada tabiat. Jadi orang yang ngikutin tabiatnya, rugi dia. Tabiatnya keselan mulu, rugi dia. Tabiatnya gedek mulu, rugi dia. Tabiatnya senggol bacok, rugi dia. Gitu. Hah? Ya maksudnya dikutik dikit, peng, langsung warah, rugi. Karena itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Yang diikutin apa? Emang diri kita begini? Oh, enggak. Diri kita nggak boleh memperturutkan tabiat. Tabiat kita nih lahir bawa tabiat baik, bawa tabiat buruk. Saya pernah ingetin satu kita bawa tabiat nenek moyang kita, dari bapak 15, dari ibu 15. Saya punya pribadi begini, begitu lahir saya bawa tabiat ibu saya dari nenek moyangnya ke atas 15. Saya bawa tabiat nenek moyang bapak saya 15. 15 berarti dalam apa? Dalam diri kita ada bibit-bibitnya tabiat nenek moyang kita. Ada tabiatnya. Tapi lah emang dari sononya udah begitu. Kira-kira analoginya begini. Kamu naik bus.
Busnya penumpang 30 orang. Berarti tabiat setiap nenek moyang kita satu-satu penumpang itu. Oke? Kamu siapanya? Kamu siapanya? Kamu supirnya. Tabiat itu penumpangnya. Tergantung supir mau bawa kemana. Satu penumpang teriak, "Woi, benci," kata dia bilang. Penumpang yang satu teriak, "Benci," katanya. Ini tergantung supir mau stop nggak di halte benci. Tergantung supir, supirnya mau stop nggak, ikut nggak katanya si halte benci ini. Dia katanya yang mau turun di halte benci karena dia bawa tabiat benci, mau turun nggak, mau stop nggak, itu tergantung supir. Karena penumpang tidak bisa mengatur pemberhentian. Betul-betul yang mampu menyetop ataupun yang menjalankan kendaraan adalah supirnya. Kita selaku manusia walaupun bawa bibit keburukan, baik itu baik keburukan maupun kebaikan, penentunya supirnya kita. Mana bibit nenek moyang kita yang baik yang mau kita ikutin, mana bibit nenek moyang kita yang buruk yang kita mau kita kendaliin. Karena udah dari sononya kagak bisa hilang. Sayyidina Umar punya karakter garang, dari sananya nggak bisa hilang. Adapun Sayyidina Abu Bakar karakternya lembut, dari sananya nggak bisa hilang. Nggak bisa tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berubah jadi Sayyidina Umar, nggak bisa Sayyidina Umar berubah jadi Sayyidina Abu Bakar. Karakternya dari sana begitu. Ibu-ibu juga begitu. Nggak bisa karakter dipaksa untuk berubah, nggak bisa. Tapi kendalinya ada kita. Maka disebutin fasaadah fi syar'iyyah la fi tabi'iyyah. Kalau kamu bicara tentang kebahagiaan, kebahagiaan terletak bagaimana kau mengikuti syariat, bukan mengikuti tabiat. Oh, mengikuti tabiat rugi kamu. Tapi kebanyakan manusia, mereka itu memperturutkan apa? Kebencian kepada zat, pada personal. Jadi perbuatannya tidak dikutuk, orangnya malah yang dikutuk-kutuk. Ya. Kesalahannya tidak menjadi pelajaran, justru orangnya yang diumbar-umbar kemana-mana. Salah nggak kayak gitu? Salah. Maka kita harus ingat baik-baik. Ada saudara kita hari ini melakukan suatu kesalahan, tugas kita bukan ceritain kesana sini tentang orangnya, tetapi fokuslah kamu pada kesalahannya dari perbuatannya itu. Fokus. Salahnya itu dia, katakan salahnya dia deketin laki orang. Salah kan? Salah kan? Kan ini tentang ranah perempuan kan? Perempuan kalau udah lakinya dideketin, wah, jangankan laki dia, laki orang aja ikut kesel dia. Wah, deket-deketin laki orang, salah kan? Kita benci orangnya apa benci perbuatannya? Di sini ujiannya kita belajar. Jadi kalau ada orang ketahuan nih nggak baik, ketahuan punya riwayat buruk, ketahuan maksiatnya, ternyata ada hikmahnya, Allah buka aibnya, kan gitu. Ada aibnya yang kemudian Allah buka. Jadi pelajaran kita, bukan jadi tertawaan kita, bukan jadi ledekan kita, hinaan kita, bukan. Ada orang buat kekhilafan, kesalahan dalam hidupnya, lalu kita heboh ngomongin. Tahu nggak sih ini? Nggak nyangka ya, nggak nyangka. Poinnya bukan itu. Poinnya buru-buru berlindung pada Allah dari perbuatan tersebut. Makasih ya Allah, sampai hari ini kau jaga aku untuk tidak berbuat perbuatan itu. Ya Allah, tolong ampuni dosa saudaraku. Ya Allah, tolong ampuni dosa temanku. Ya Allah, tolong ampuni dosa sahabatku, karena dia khilaf oleh kesalahannya itu baru benar. Kita takut sama dosanya, kita takut sama perbuatannya, kita kutuk kekhilafannya, tetapi tidak kita jauhi dan musuhi, apalagi naudzubillah orangnya. Itu jangan salah ya Bu ya.
Karena banyak orang yang hari ini begitu jauh dari Allah. Jauh dari Allah karena apa? Karena dia merasa tidak pernah diterima bila mereka melakukan kesalahan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi banyak nih orang-orang yang hari ini kalau kita pelajari kasusnya, kenapa mereka bisa keluar dari agama kita, mereka merasa nyaman dengan agama lain, karena mereka merasa agama kita senangnya tuh apa? Kata dia, padahal kan salah. Dia ngerasanya apa? Dihakimi. Nah ini makanya kita perlu belajar. Gak boleh jadi orang menghakimi, tidak boleh menjadi orang membenci, tidak boleh menjadi orang menyalah-nyalahkan orang, apalagi di depan publik. Kita udah pernah belajar itu, bab itu gak boleh sama sekali. Bila mana kita lihat dia melakukan kesalahan, maka lakukan itu benci pada perbuatan, bukan pada orangnya. Maka apa yang kita dengar, jika ada orang membicarakan keburukan tentang orang lain, fa'innahum yakrahun, ya, perbuatan dia apapun itu, mereka bahkan nambahin, ngehina, ngejelekin, ya kan, gitu. Mereka terus-terusan nyindir dan lain sebagainya. Bahkan kita nganggap emang dasar bodoh tuh orang, emang dasar begini, emang dasar begitu. Hati-hati, karena kita dalam hidup seringkali berada di dalam situasi ini. Kita dibenturkan dengan keadaan orang lain kelihatan berbuat salah, lalu kita di sini sebagai orang yang paling merasa benar. Kita yang ngerasa di sini paling ngerasa benar. Kita yang benar. Padahal yang ditakutin apa? Allah uji mereka hari ini, bisa jadi sewaktu-waktu kita yang diuji. Iya kan? Allah uji orang hari ini. Kamu lihat ada orang khilaf, katakan itu ujian hidupnya, dia tidak lulus ujiannya. Boleh jadi sewaktu-waktu musibah atau ujian itu juga terkena pada kita. Saat kita menertawakan kesalahan orang, ingat-ingat bila kita berada di posisi mereka. Seandainya itu terjadi sama kita, apa yang kita lakukan? Maka ingat, kamu tuh kan tadinya nggak ada, lalu menjadi ada. Allah yang izinkan kita menjadi ada, semua atas kehendaknya. Artinya setiap masalah tadinya juga nggak ada, lalu Allah buat dia ada, karena Allah berkehendak inginkan masalah itu ada. Maka saat masalah-masalah itu datang, semua berarti dengan izinnya. Maka hati-hati kamu sampai berada pada posisi buruk yang merasa lebih baik daripada kesalahan orang lain. Karena kita nggak diajarkan untuk merendahkan orang, apalagi dari hamba-hambanya Allah, enggak. Yang kita diminta antunkir ala af'alih al-mukhalafa li syar'ih la ghair. Kita disuruh ingkari perbuatan, bukan yang lainnya. Ingkari perbuatan, kita kutuk perbuatannya, kita benci perbuatannya, tapi tidak benci pada yang berbuat. Tidak benci pada yang berbuat. Fata'amrul 'asi wa tanha. Maka tugas kita apa? Ta'murul 'asi. Orang yang bermaksiat kita ajak. Dengan apa? Kita cegah dia tanpa kita merendahkan dia. Ya Allah, kalau seumpamanya kita ngelihat hari ini ada orang terjerumus dalam satu lubang dosa, kau datangi dia tanpa merasa kau lebih baik darinya. Karena jadikan momen itu momen kita merenung. Barangkali bila saat ini kita melihat ada orang yang salah jalan, lalu kita dekati dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, dengan penuh rasa ingin menyelamatkan dia, maka apa? Setidaknya bila mana keadaan itu na'udzubillah terjadi pada kita, akan ada uluran tangan orang baik untuk menyelamatkan kita. Karena kita nyamatin orang. Jangan sampai kita salah.
Tidak diperkenankan menasehati orang dengan merasa lebih baik dari orang. Aduh, itu nasihat paling kena buat saya. Saya menasehati orang, mengingatkan orang dalam kajian, dalam apapun itu. Saya selaku yang menasehati nggak boleh merasa lebih baik dari yang dinasehati. Kita sama-sama belajar. Artinya saya manusia, sangat besar peluang saya berbuat salah, karena kita manusia. Makanya di situ kita belajar untuk saling memahami. Syariat ini memberi kita solusi hidup. Jangan pernah menaruh benci, tapi jadilah orang yang mengingkari perbuatan yang tidak terpuji. Ingkari, tapi jangan sampai kau benci. Subhanallah ya, jangan benci apalagi si pelakunya. Maka kita belajar dari firman Allah tentang pohon bawang, syajaratul thum, bawang putih, pohon bawang putih ya. Nabi SAW ya, yang bilang innaha syajara akrah rihaha. Di sini diingetin tentang apa? Tentang pohon bawang putih yang Nabi katakan dia adalah pohon yang baunya aku tidak sukai. Lihat kata-kata Nabi. Bukan ini pohon yang saya nggak suka, nggak. Dia adalah pohon yang wanginya saya tidak sukai. Fama karahadataha. Dia tidak membenci bawangnya, tapi yang dia tidak sukai baunya. Di sini kita belajar menata'ammal, merenung. Bahkan untuk sebuah pohon pun Nabi tidak benci. Ada dari kita misalnya pahit banget sama pohon mengkudu. Mengkudu pahit ya? Wah, ini pohon mengkudu nih. Buahnya pahit banget. Paling kagak demen sama nih pohon. Nah, paling gak demen sama nih buah. Lah, ingkari pahitnya, tapi jangan ingkari zatnya. Nanti kalau kau tahu-tahu satu kali kamu sakit perlunya mengkudu, repot. Gitu. Iya kan? Iya, kadang-kadang suka begitu. Benci-benci sama zat, tahu-tahu satu waktu butuh sama yang dibenci, repot. Maka belajar, innaha syajara akrahu rihaha. Kata Nabi, saya benci sama aromanya, saya nggak suka aromanya, nggak suka Rasulullah. Tapi sama pohonnya nggak ada masalah. Dia tidak menyukai sifat dari bawang putih itu, aromanya nggak terlalu menyengat. Karena Rasulullah itu kan selalu bermunajat. Innama ana unaji rabbi. Saya, kata Rasulullah bilang, saya selalu diajak bicara sama Tuhanku, atau saya berbicara dengan Tuhanku. Nggak mungkin saya makan bawang, karena bawang itu aromanya menyengat sekali, bau gitu. Kiasan ini kan sama orang yang suka pete misalnya, iya kan? Kiasannya sama, bisa diambil kiasannya seperti orang yang suka jengkol misalnya, iya kan? Kita nggak benci orang yang nggak makan pete, ya nggak benci petenya. Efek dari si pete itu kalau dimakan aromanya itu yang kita nggak sukai. Jadi kalau ditanya, misal saya makan pete nggak? Saya nggak makan pete. Pete secara zat saya nggak makan. Tapi makanan ada pete, ada petenya, saya makan. Tapi petenya saya pinggirin. Jadi kalau ada sayuran pakai pete, saya masih makan. Saya nggak masalah, sama petenya nggak alergi. Tapi sama aromanya takut sendiri gitu. Pernah kegigit beberapa kali. Saya dibecandain sama teman-teman saya dulu zamannya masih belajar tuh. Petenya dipotong kecil-kecil, bikin nggak sadar buat makan. Iya. Kalau ditanya suka nggak? Mungkin kalau dinikmati suka. Kayak orang-orang yang suka pete, nggak ada masalah sama pete. Masalahnya sama aromanya pete. Seperti mungkin jengkol. Saya nggak pernah, kalau jengkol batah nggak pernah nyoba sama sekali.
Iya, ngebat dah nggak pernah nyoba. Tapi orang bilang kalau sudah nyoba nanti ketagihan. Bener orang Betawi? Kayaknya jengkol yang doyan Betawi banget itu. Ya di mana-mana lah sebenarnya. Anggap begitulah ya. Katanya kalau udah sekali nyoba nggak? Kalau itu saya nggak pernah nyoba karena kebetulan sayur yang dibikin untuk jengkol itu bukan tipe-tipe sayur makanan saya. Kayak gitu. Saya nggak mencoba itu. Nggak pernah. Barangkali kalau dicoba bisa suka. Kita nggak ada masalah sama jengkolnya. Kita tidak ada masalah sama petenya. Kita bermasalah dengan baunya, gitu. Kita bermasalah sama baunya. Begitu juga kita. Maka saat kita, nah ini kan yang jadi pelajaran. Saat kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dengan segala kekhilafannya, kamu tidak perlu repot-repot mengasingkan diri. Kamu hanya bermasalah dengan aromanya. Harusnya kan gitu hidup. Bukan berarti gak suka bawang putih sampai semua yang berbau bawang. Nah, mungkin ada orang yang gak suka sampai kayak gitu. Saya gak gitu-gitu amat. Kita belajar, ini contoh buat saya maksudnya gitu. Saya makan bawang enggak, bawang mentah saya enggak makan, enggak suka. Emang enggak suka gitu. Enggak secara itu enggak tertarik. Walaupun orang bilang sedap, enak, tapi enggak tertarik. Enggak tertarik sama sekali. Tapi terus makan gimana setelah orang bumbu utama? Itu kan bawang. Enggak apa-apa, masak aja pakai bawang. Karena saya tidak ada masalah sama bawangnya secara apa? Personal. Saya hanya tidak menyukai karakter bawang itu. Nah, bawang tuh melekat baunya di mulut dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu aja. Orang bilang enak, sedap, enggak. Nah, dari situ kita belajar. Yuk mengambil pelajaran dari makanan atau bumbu yang kita enggak suka. Berarti kita secara tidak langsung kepada orang, kalaupun ada yang berbuat salah, kamu nggak usah sampai segitu alerginya, sampai seolah-olah dia nggak boleh ada di piring makanmu gitu, atau sampai seolah-olah nggak boleh ada di circlemu. Nah ini kan masalahnya ranah hati nih, ya kan? Ini kan masuknya ranah hati. Jadi kalau kita makan, saya kalau dimasakin di rumah, saya selalu bilang, karena saya emang nggak suka bawang utuh, bawang mentah gitu atau apa. Saya bilang tutupi bawangnya, parut ke, tumbuk ke, apa ke, jangan kelihatan di mata saya aja. Karena kalau saya lihat, sayanya nggak nyaman. Tapi kalau kamu kelabui saya nggak tahu. Benar, saya nggak tahu. Jadi saya ajarin yang di dapur, masak, ulek tuh bawang, tumbuk tuh bawang, blender tuh bawang, saya nggak tahu. Jangan kasih saya lihat tuh bawang. Nah, kalau saya lihat tuh bawang masalah. Tapi segitu tidak alerginya kan berarti kalau ada di piring makan kita. Iya, enggak. Saya suka telur dadar pakai pete, suka. Petenya saya singkirin. Dadarnya saya makan gitu, telurnya kan gitu. Berarti hidup gitu. Iya, ada orang yang kita nggak suka dalam ranah circle kita. Karena kita mengutuk perbuatannya, nggak baik, nggak bagus. Jangan segitu alerginya sampai kalau ada dia di majelis saya nggak mau datang majelis. Kalau ada dia di majelis saya ogah banget ke majelis itu yang ada dianya. Lah, majelis itu piring makanmu, piring makanmu. Seolah-olah kan gitulah analoginya ya. Dia piring makan, jangan segitu alerginya juga gitu. Belajar dari yang Nabi contohkan dan tercerminkan pada kita. Fa'alimah. Begitu juga kita ketahui di sini ada watuna lil kufar. Permusuhan kita dengan orang kufar itu adalah sifat. Kita membenci karena sifatnya yang menyembah Tuhan selain Allah. Kenapa? Kalau nanti mereka masuk Islam dan keadaan mereka telah baik, kita nggak boleh benci dia lagi.
Katakan misal nih contoh, ada orang hari ini menghujat Rasulullah, menghina-hina Rasulullah, sakit hati dong kita, iya. Lalu tiba-tiba berapa banyak terjadi yang menghujat Rasul, yang menghina Rasul, lalu kemudian dia aslamu, dia masuk Islam. Kalau sudah dia masuk Islam, boleh nggak kita masih benci dia? Udah nggak boleh. Makanya jangan benci orangnya, benci perbuatannya. Itu akan lebih menyelamatkan kita. Bayangin ya, kalau segitu bencinya sampai Rasulullah mencontohkan sama kita apa yang terjadi kepada siapa? Hindun. Hindun pernah berbuat salah. Gatalah Hamzah, dia yang menjadi pemicu utama terbunuhnya paman Rasulullah, Sayyiduna Hamzah. Kan gitu kan? Sayyiduna Hamzah. Sampai yang membuat Rasulullah kecewa adalah ini pamanku sudah mati, ibaratnya sudah tiada. Kalau cuman ya udah ketusuk, tapi yang bikin Rasulullah ta'athar perbuatannya itu yang kemudian membelek dada Sayyiduna Hamzah, lalu mengambil hatinya, digigit-gigit dengan istihza. Artinya kalau kita sebagai keluarga, kita merasa betul-betul terinjak-injak gitu. Sakit rasanya hati itu melihat perbuatan yang dilakukan oleh paman terkasih Nabi, kan gitu. Tapi saat Hindun masuk ke dalam Islam, maka rahar Rasul Hindun. Rasulullah nggak benci Hindun, tidak. Cuman di sini masuk ranahnya apa? Rasulullah memberi jeda pada hatinya. Kepada siapa? Bukan pada Hindun, pada Wahsy, pelaku yang menombak Rasul itu, yang menombak Sayyiduna Ham. Maka saat Wahsy dakhala fil Islam, Wahsy masuk ke Islam, Rasulullah tidak melarang Wahsy di majelisnya, Rasulullah tidak masalah, tapi Rasulullah meminta, Wahsy, bila kau hadir majelisku, setidaknya duduklah menyamping dariku, duduk nyamping. Karena Rasulullah setiap kali ngelihat Wahsy, kebayang muka pamannya Sayyiduna Hamzah. Karena ini ada permasalahan batin, erat ini urusannya dalam. Berarti kalau ada sampai yang menyangkut nyawa, misalnya gitu ya, atau ada sesuatu yang betul-betul lah menyakitkan dari sikap seseorang terhadap diri kita ini, boleh nggak kita beri jeda, kasih jeda, jarak, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ada dia di majelis kita, ada nggak apa-apa, tapi mungkin untuk jadi kayak akrab rasanya susah. Itu boleh, karena yang nggak boleh benci. Berarti apakah kita itu diminta selalu akrab sama semua orang? Ya enggak. Memutuskan untuk akrab dengan siapa itu hak hati kita. Dipaksa akrab sama yang orang rasanya hati nggak berkenan, yang nggak harus juga. Kan kita nggak boleh berpura-pura hidup ini, betul apa enggak? Tapi membenci tidak membenci, tidak akrab tidaklah salah. Jadi kalau mutusin sama dia mah sekadarnya boleh. Yang nggak boleh benci, apalagi mengumbar aib sana sini, itu yang nggak boleh. Kalau cuman udah cukup ada perbuatan orang yang rasanya hati ini sedang belajar menerima, hati sedang belajar. Nah kita manusia ya, kita sedang belajar, berusaha menerima, berusaha kita kembali ingin beradaptasi dan biasa-biasa aja, karena kita sedang belajar betul-betul dengan ikhlas memaafkan. Nah, karena di sini boleh nggak Ustazah kalau saya pengen jarang-jarang ngelihat muka dia, jarang-jarang lihat berarti kan nggak duduk satu meja. Bukan gak hadir majelis gara-gara ada muka dia, itu salah gitu lah. Kalau bawaannya Ustazah nongol mulu depan muka saya, karena itu ujian hidupmu. Masalahnya di situ ujian hidupmu, kamu lagi dilatih sabar apa kagak ngadepin muka dia lagi gitu ya. Iya, perhatiin deh.
kalau ada pertentangan di batin kita, pertentangan batin kita lagi nggak suka sama seseorang, atau kita lagi menjaga batin kita untuk tidak menjadi salah membenci orang gitu ya, ujiannya justru datang dari situ. Nongol mulu nih orang kan. Gitu. Ada menantu pegel sama mertuanya, biasanya mertuanya nggak nongol-nongol, jarang ke rumahnya. Begitu lagi pegel nongol mulu, ujiannya. Kadang-kadang sama ipar misalnya, sama ipar nggak sering ketemu, jarang-jarang tuh ipar, tahu-tahu begitu malah hati lagi nggak baik, ipar nongol mulu. Itu ujiannya. Sama kayak kita gitu juga, lagi bermajelis, lagi berteman, lagi bersahabat gitu ya. Begitu kita lagi berada di titik hati nggak baik, hati lagi nggak baik, maka ujiannya datang. Ujiannya menyangkut kepada siapa hati itu lagi nggak baik. Nongol mulu, nyapa mulu. Nih orang udah tahu salah, belagak nggak punya salah depan gitu. Kan gitu, ujian hati kita bukan? Ujian hati kita. Tapi jalanin aja, sabarin, ya terima, ikhlasin, gitu. Ya, jangan, nggak usah ditentang, apalagi sampai kita musuhin. Aduh, kayaknya kalau sama dia enggak deh, kalau sama dia mah cukup. Sampai di sini enggak deh, masih amit-amit. Enggak. Kalian tahu seberapa buruknya sikap Abu Lahab? Abu Lahab ya? Abu Lahab dahsyat sampai ayat Allah turun, Al-Lahab mengisahkan tentang, padahal dia paman Rasul kan? Abu Lahab dengan kekufurannya punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah sahabat Rasul, masuk Islam Ikrimah. Setelah keislamannya turunkan ayat tabat yada abi lahabi wa tab, diejek bu. Jadi kalau ada Ikrimah sengaja ngajak tuh surat tabat dibaca. Namanya anak, biar gimana juga tuh bapak, ya namanya anak, sayang bapak dong, betul kan? Iya, tapi mau ngamuk nggak bisa, karena ini ayatnya Allah. Mau menentang gimana? Karena memang itu ayat benar adanya gitu, bukannya gimana-gimana. Maka dia bingung dengan frustasinya, sementara kayak orang dengan santainya ngolok-ngolok bapaknya gitu, ngolok-ngolok siapa, Ummul Jamil, ibunya gitu, yang ada di surat itu semua. Dia ngadulah ke Rasulullah. Rasulullah, ada apa dengan hatiku? Kenapa setiap kali aku mendengar surat tabat itu hatiku nggak nyaman gitu, hatiku nggak tenang, dan justru mereka itu cenderung kayak ngolok-ngolok saya gitu dengan adanya ayat tersebut. Rasulullah paham, sahabat akhirnya dikumpulin, diajak bicara, jika ada Ikrimah jangan baca surat tabat. Rasulullah sampai sejauh itu ngejaga, walaupun itu ayat Quran. Nggak gitu caranya. Apalagi yang misalnya yang buat salah orang tua, masa anaknya ikut kehina? Nggak boleh itu. Atau anak yang buat salah ibu, bapaknya yang dihina-hina, na'udzubillah. Saudara melakukan kesalahan, saudara lainnya ikut terhina, kan nggak benar itu. Bayangin kalau kita biarkan kebencian itu sasaran yang salah, dan kita biarkan kebencian itu seolah tumbuh ada di hati kita, apa jadinya? Berapa banyak kerugian yang bakal kita dapat hanya karena salah mengelola apa yang ada di hati kita. Salah nih, masalah benci aja kita PR-nya banyak gitu. Sama ini nggak demen, sama ini nggak demen, astagfirullah, jaga hatinya. Sama ini nggak serak, sama ini nggak suka, astagfirullah, minta ampun sama Allah. Jangan sampai hati kita memiliki sifat-sifat demikian itu. Jauhin, kita jagain. Ini ranahnya hati, tempatnya yang suci. Kayak masjid suci kan, karena dia tempatnya orang sholat, tempatnya orang mengaji, disebut dengan rumahnya Allah. Maka tidak diperkenankan orang mengotorinya. Sampai hukumnya begitu dahsyat, hadas pun tidak diperkenankan masuk ke dalamnya.
Walaupun hadasnya itu kan kalau ditanya mana kotorannya, ketutup. Tapi jadi soal hadasnya. Hadasnya nggak ada wujud. Pernah lihat hadas? Hadas nggak ada wujud, tapi karena berhadas, hadas besar nggak boleh masuk masjid, kan gitu. Saking mulianya keutuhan masjid ini, saking agungnya masjid ini. Lalu gimana kita sikapi hati kita, di mana ranah Allah memandang kita? Tempat Allah memandang kita, apa kita izinkan kotoran sembarang masuk ke dalamnya? Nggak boleh, suciin. Jadi begitu kita nyadar kayak ada perasaan gimana gitu di hati, yuk buru-buru singkirin. Itu kita ngerasa kayak hati saya nggak enak nih, kenapa kok jadi ngerasa pengen sombong sama orang yang model begitu, buru-buru. Hati saya kayak kok nggak bener nih, kenapa saya ngerasa takjub, ngerasa hebat sama diri sendiri, aduh, buru-buru singkirin. Kenapa? Karena itu bukan tempat yang layak untuk dihuni oleh sifat-sifat buruk itu. Nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ya Allah lindungin kita semua dan jaga hak ini. Hari ini cukup satu, tapi hak ini kayaknya cukup dalam. Nah, karena selama ini seringkali kita ini salah sasaran dalam membenci. Kita selama ini benci berdasarkan tabiat, bukan syariat. Nah sekarang kita sudah belajar mana yang namanya benci syariat. Mudah-mudahan setelah hari ini tidak ada lagi kebencian di hati kecuali benci yang dibenarkan oleh syariat. Benci terhadap perbuatan yang salah, benci kepada perbuatan yang tidak terpuji. Semoga Allah jaga hati kita semua, Allah bersihkan hati kita semua, Allah pelihara dan jaga hati kita semua. Hiasi hati kita ya Allah dengan budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiasi hati ini dengan ikhlas, hiasi hati ini dengan ridha, hiasi ya Allah hati ini dengan ketulusan, dengan kebaikan, dengan ketenangan, dengan kedamaian. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, ya tentunya untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua yang hadir. Kita doakan Ustaz Zid Haulin beserta segenap keluarga, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya. Majelis Ta'lim Al-Harisun mudah-mudahan selalu majelis ta'lim yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin amin ya rabbal